Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel Cerita Islami yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau saya akan membacakan isi kitab, yaitu Kitab Barencong. Kitab ini adalah pembahasan makrifat dari seorang ulama atau wali Allah, yaitu Syekh Muhammad Abdul Somad atau biasa disebut dengan Datuk Sanggul. Sebelumnya jangan lupa untuk membantu channel ini dengan cara klik like dan subscribe agar membantu perkembangan channel kami. Semoga dengan dukungan saudara akan menjadikan meluasnya dakwah dari channel ini. Semoga ini menjadi salah satu dari amal jariah yang tiada putus selagi banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi pembahasan dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, saya membacakan risalah ini. Dialah Allah Tuhan yang amat murah di dalam dunia ini, yang amat mengasihi segala hamba-Nya, yang mukmin di dalam negeri akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji sekalian alam, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wal mursalin. Rahmat dan salamnya atas penghulu kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu penghulu segala nabi-nabi dan segala anbiya, wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Atas segala keluarga, sahabat dan kaum serta kerabatnya, amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, disinilah hamba terangkan sedikit besarnya atau maksud rakam ini. Adapun rakam yang pertama, yaitu mengenal yang sebenar-benarnya diri atau mengetahui asal diri supaya tahu kepada yang sebenar-benarnya yang bisa mengenal akan Tuhannya. Adapun yang kedua, yaitu mengesahkan yang sebenar-benarnya diri kepada Allah supaya jangan sampai muqarabah yang bersusun pada ilmunya, yang artinya menentang atau membantah atau menyombongkan diri terhadap kebenaran. Kemudian yang ketiga, menerangkan keadaan perkakas isi tubuh yang zahir dan yang batin. Lalu kemudian di sini saudara bisa melihat terpecahnya kalimat dari tulisan Allah yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama alif, kemudian yang kedua dalam awal, kemudian yang ketiga lam akhir, kemudian ha. Nanti akan diterangkan alif itu apa, lam itu apa, sampai kepada ha. Pertama kita bahas diri yang zahir. Diri yang zahir itu berasal dari 4 dinasar Adam, yaitu api, angin, air, dan tanah. Adapun api itu terbit dari diri yang batin berhuruf alif, bernama Zat, menjadi rahasia hurufnya kepada kita. Kemudian angin terbit kepada diri yang batin berhuruf lama awal, bernama Sifat, menjadi nyawa kepada kita. Hurufnya itu adalah nafas pada diri kita. Adapun air itu terbit kepada diri yang batin, berhuruf lam akhir, bernama Asma, menjadi hati. Kepada diri ia menjadi air mani atau air liur. Kemudian tanah terbit kepada diri yang batin, menjadi tubuh kepada kita. Berhuruf ha, bernama Af'al, menjadi kelakuan kepada diri kita. Lalu di sini saya menerangkan bahwasanya diri kita yang zahir ini terbit daripada bayang-bayang diri yang batin, diri yang tersusun dari kalimat Allah. Kemudian bagaimana hendaknya supaya kita jangan sampai salah sangka. Kemudian daripada itu, sesudah kita ketahui diri yang zahir itu berasal dari demikian, hendaklah pula kita ketahui diri yang batin supaya kenal, sebab diri yang batin itulah yang dapat mengenal akan Tuhannya. Seperti dikatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal akan dirinya, niscaya ia akan mengenal akan Tuhannya. Kemudian daripada itu dituliskan, sebelum kita mengenal diri yang batin, maka hendaklah dahulu diri kita yang zahir itu, yang berhuruf dan bernama Allah itu kita matikan dahulu sebelum mati. Maksud dari mati sebelum mati ini, mati di dalam pandangan ilmu, mati di dalam ilmu. Bukan mati menjadi mayat. Sampai di sini mungkin saudara sudah paham maksud dari mati sebelum mati. Antal mautu qoblal maut,
matikan dirimu sebelum engkau mati. Maka jikalau sudah kita matikan diri yang zahir ini, barulah nyata diri kita yang batin, yaitu yang bernama sebenar-benarnya diri. Adapun cara untuk mematikan diri yang berhuruf dan bernama Allah itu bagaimana? Yang pertama, mematikan huruf alif, yaitu zat. Zat ini disebut diri. Jika diri ini telah mati, maka yang hidup hanyalah Allah semata. Dengan demikian lenyapnya diri ini, itulah yang dinamakan mematikan diri. Kemudian mematikan lam awal dalam awal ini adalah sifat yang menjadi nyawa. Hakikatnya sifat kita tiada, kita bisa bersifat. Kalau Allah tidak menghendaki, maka nyatalah sifat kita. Dalam pandangan ilmu, sifat ini milik Allah semata. Kemudian mematikan huruf lam akhir, yaitu asma, menjadi hati kita. Pada hakikatnya hati kita di dalam genggaman Allah. Allah maha membolak-balikkan hati. Kemudian mematikan huruf ha, yaitu mematikan af'al atau kelakuan. Kelakuan pada diri ini semata-mata hanya Allah saja. Maka dari itu diri yang mempunyai kelakuan hanya Allah semata. Begini susunannya. Diriku tiada diri ini milik Allah. Nyawaku tiada yang punya nyawa, hanya Allah. Artinya yang hidup hanya Allah. Hatiku tiada yang ada, hanya Allah. Aku tiada memiliki kelakuan, yang ada hanya kehendak Allah. Kita sudah demikian pandangan kita pada ilmunya, kita telah mati, yaitu mati maknawi namanya. Yaitu mati di dalam pandangan ilmu. Inilah yang disebut dengan antal mautu qoblal maut. Kemudian susunan daripada huruf Allah itu kita bahas berikut ini. Pertama, huruf alif. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Artinya, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Kedua, lam awal. Walillahi mulkus samawati wal ardi. Artinya, dan milik Allah kerajaan langit dan bumi. Ketiga, lam akhir. Lahu mulkus samawati wal ard. Artinya, miliknya kerajaan langit dan bumi. Keempat, ha. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jika sudah demikian, diri kita yang jahir itu nyatalah fana sekali, tiada mempunyai apa-apa. Seperti yang dikatakan berikut ini, min adamin ila wujudin, wa min wujudin ila adamin. Artinya, dari ketiadaan menuju keberadaan, dan dari keberadaan menuju ketiadaan. Asal tiada kepada ada, daripada ada kepada tiada. Tidak bisa dikatakan ada di dalam pandangan ilmunya. Lalu kemudian diri yang batin inilah yang disebut Muhammad, maka sebenarnya batin itu ialah Muhammad. Bukan mengaku diri sebagai Nabi Muhammad. Ini harus dipahami. Oleh karena itu, di dalam mempelajari ilmu ma'rifat, harus mempelajari awal mula yang diceritakan Allah tentang Nur Muhammad. Jika saudara belum mengetahui tentang Nur Muhammad, maka kalian bisa membuka di playlist saya tentang ma'rifat. Di situ saya sudah membahas tentang hakikat Nur Muhammad. Kemudian dikatakan, Laulaka lama khalaqtul aflaka. Artinya, seandainya bukan karena engkau Muhammad, niscaya aku tidak menciptakan alam semesta. Jadi yang sebenar-benarnya Muhammad adalah sebenar-benarnya diri. Dan jangan saudara syak dan waham lagi, karena tubuh, hati, nyawa dan rahasia Muhammad, itulah yang dinamakan alam insan sirzat namanya. Adapun tubuh, itulah yang dinamakan alam insan, yakni syariat namanya. Adapun hati, itulah yang dinamakan alam ajasam, yakni tarekat namanya. Adapun nyawa, itulah yang dinamakan alam misal, yakni hakikat namanya. Adapun rahasia, itulah yang dinamakan alam ruh, yakni makrifat namanya. Maka jika sudah demikian, jika sudah bernama Muhammad, maka Muhammad itu pula yang mengenal akan Tuhannya. Sampai di sini, apakah saudara sudah mengerti? Saya perjelas lagi di sini supaya lebih dimengerti. Yang dimaksud sebenar diri itu ialah batin, lalu yang sebenar-benarnya batin itu ialah Muhammad. Lalu yang disebut sebenar-benarnya diri itu juga disebut Muhammad namanya.
Itulah yang biasa ditanya, sebenar-benar Muhammad itu siapa dan sebenar diri itu siapa? Jawabannya tentu saudara di sini sudah mengerti. Mari kita lanjutkan. Muhammad itu belum bisa mengenal Tuhannya sebelum fana, tubuhnya, hatinya, nyawanya, rahasianya, zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahadun. Artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Artinya Allah itu Esa Tunggal, hanya satu, dilambangkan alif berdiri dengan sendirinya. Alif tiada huruf, tiada suara. Tarkib dan tanajul wujud di dalam wujud. Muhammad di dalam wujud Allah. Esa pada zatnya, sifatnya, asmanya, af'alnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Artinya, dan bertawakallah kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati. Surah Al-Furqan ayat 58. Maka keterangan Muhammad mengesahkan Allah, menyerahkan diri kepada Allah, seperti yang tersurat di dalam kitab ini. Lalu kemudian, adapun batin Muhammad zat kepada Allah Ta'ala, rahasia kepada hambanya. Adapun awal Muhammad, sifat kepada Allah Ta'ala, nyawa kepada hambanya. Adapun akhir Muhammad, asma kepada Allah Ta'ala, hati kepada hambanya. Adapun zahir Muhammad, af'al kepada Allah Ta'ala, tubuh kepada hambanya. Adapun di sini akan saya terangkan juga wawasannya. Jangan sampai salah sangka. Jangan menyangka hamba itu adalah diri kita, itu adalah salah. Mas sudah dinyatakan, diri ini sudah mati, atau diri kita sudah tiada lagi. Dan salah juga apabila dianggapkan diri ini adalah Allah. Seperti yang biasa diingatkan oleh para guru-guru mursyid, apabila sudah tahu maka diam. Haram dikatakan, kafir diingatkan. Jadi rahasia nyawa, hati, tubuh Muhammad itu pun tiada kepadanya juga. Tiada lagi kepada sifatnya, kepada asmanya, kepada af'alnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu, wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Hadid ayat 3. Dialah Allah yang maha nyata dan dialah yang maha tersembunyi. Jadi yang dikatakan Muhammad di sini hanya sekedar nama jua. Keterangan yang lebih terang lagi menentukan Muhammad itu sebenar-benarnya tiada lain kejahiran 5 sifat Allah Ta'ala jua yang dinamakan kalimat La ilaha illallah. Berikut ini kita akan membedah 5 kalimat La ilaha illallah agar tahu yang sebenar-benar kalimat La ilaha illa Allah menghimpun semesta sekalian alam. Di saat kita masuk kepada kalimat La, terhimpun wujud qidam baqa muhalafatuhu lil hawadis qiyamuhu ta'ala binafsih. Adapun yang dikatakannya Muhammad itu sebenar-benarnya tiada lain kejahiran 6 sifat yang dinamakan kalimat di dalam ilaha. Kemudian ilaha terhimpun sama, basar, kalam, samiun, basirun dan mutakalimun. Adapun yang dinamakan hati Muhammad, sebenar-benarnya tiada lain kejahiran 4 sifat Allah Ta'ala di dalam kalimat illa. Kemudian ilah, terhimpun kodrat, iradat, ilmu dan hayat. Adapun yang dinamakan tubuh Muhammad, sebenar-benarnya tiada lain kejahilan 5 sifat Allah Ta'ala yang dinamakan kalimat Allah. Kemudian Allah, terhimpun kalimah qadirun, muridun, alimun, hayun dan wahdaniyah. Yang bernama Muhammad itu sebenar-benarnya sifat Tuhan jua. Itulah pecahan dari kalimat La ilaha illallah yang terbagi dari dalam sifat 20. Jika sudah bingung dengan kata-kata yang tidak dipahami seperti wujud qidam baqa sampai seterusnya, maka akan saya terangkan arti satu persatu di sini. Karena itu adalah bahasa Arab, agar mudah dimengerti, maka akan saya sebutkan satu persatu artinya. Wujud artinya ada, qidam artinya terdahulu, tidak ada permulaan. Baqa artinya kekal, tidak ada kesudahan. Mukhalafatuhu lil hawadits,
artinya berbeda dengan segala sesuatu yang baru atau makhluk. Qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri dan tidak membutuhkan siapapun. Wahdaniyah artinya esa atau satu. Kudrat artinya berkuasa. Iradah artinya berkehendak. Ilmu artinya mengetahui. Hayat artinya hidup. Sams artinya mendengar. Basar artinya melihat. Kalam artinya berfirman. Kehadiran artinya maha berkuasa. Muridan artinya maha berkehendak. Aliman artinya maha mengetahui. Hayyan artinya maha hidup. Sami'an artinya maha mendengar. Basiran artinya maha melihat. Mutakalimun artinya maha berfirman. Itulah artinya, semoga mudah dipahami. Dan kita lanjutkan pembahasan berikut. Selanjutnya memasuki pembahasan tauhid pada makrifat pembagian kalimat la ilaha illallah yang terbagi menjadi dua kalimat. Yang pertama la ilaha kemudian ilallah. Adapun kalimat dari la ilaha itu adalah sifat kaya tiada kekurangan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalimat ilallah itu adalah sifat kekurangan yang masih berkehendak, yaitu Muhammad. Di sini saya jelaskan yang disebut dengan kekurangan di sini bukan menghina Nabi Muhammad, tetapi Muhammad pada diri, yaitu masih memiliki rasa kehendak itu, dan ini sebagaimana kodrat sebagai manusia. Maka jika sudah demikian, hendaklah diketahui pula apa yang bernama Muhammad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang bernama Allah Ta'ala itu apa oleh Muhammad, supaya menjadi tauhid pada kalimat mulia itu jua hendaknya. Adapun ilmunya dan rahasianya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama bagi zat wajib al-wujud dan mutlak. Batin Muhammad dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nama bagi jahir Muhammad. Jadi zahir dan batin Muhammad itulah yang bernama Allah Ta'ala. Jadi jika demikian, patutlah kalimat yang mulia ini adalah pertemuan hamba dengan Tuhannya. Dan kalimah yang mulia ini diumpamakan sebesar gedung tempat perhimpunan segala rahasia, segala roh, segala nyawa, segala hati, segala tubuh, segala nama, segala ilmu, dan segala-gala isinya, segala Islam, segala iman, segala tauhid, dan segala ma'rifat, habis terhimpun semua di dalam kalimat itu. Maka yang penting diamalkan supaya mahir seperti kata zaumur rasa dan jaumul mesra, mesra pada siang dan malam, terutama di waktu dalam sembahyang 5 waktu. Karena di waktu itulah Tuhan menurunkan petunjuk yang disebut wahyu yang baik adanya. Jadi yang mengatakan kalimat la ilaha illallah tiada lain hanya dirinya sendiri, memuji dirinya jua. La yasrifullahu illallah. Artinya tiada yang mengenal Allah, hanya Allah. La jajkurullaha illallah. Artinya tiada yang menyebut Allah, hanya Allah. La yarullaha illallah. Artinya tiada yang melihat Allah, hanya Allah. La yabudullaha illallah. Artinya tiada yang menyembah Allah, hanya Allah. Kemudian daripada itu di sini hamba terangkan sedikit yang tertulis di dalam kitab ini, yaitu Zahiru Rabbi wa batinu abdi. Artinya, yang zahir adalah Tuhanku dan yang batin adalah hambaku. Yang bahasa adalah jahir Tuhan di dalam batin hamba. Al-insanu sirri wa ana sirruh. Artinya secara harfiah, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi. Artinya secara harfiah, manusia adalah rahasiaku, rahasiaku adalah sifat-sifatku, dan sifat-sifatku tidak lain daripadaku. Jismul insani wa nafsuhu wa qalbuhu wa ruhuhu wa sam'uhu wa basaruhu wa lisanuhu wa yaduhu wa rijluhu ilayya la ghairi. Kurang lebih artinya, jasad manusia, nafsunya, hatinya, ruhnya, pendengarannya, penglihatannya, lisannya, tangannya dan kakinya, semuanya menuju kepadaku, tidak kepada selainku. Maka tiada engkau barahia akan aku. Selama engkau tiada fana di dalamku, syah tiada ayal terhila dan yaitu rupaku padamu, maka itulah yang dipegang para aulia dan wali-waliku. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wa huwa ma'akum aynama kuntum, wallahu bima ta'maluna basirun. Artinya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Maka memadailah keterangan dan nas Al-Quran. Maka sampai di sinilah keterangan berikut. Hajzi an darkil idraki idrakun, wa idrakil ajza an darkil idraki idrakun. Kurang lebih maknanya, ketidakmampuanku untuk mencapai hakikat pemahaman adalah suatu pemahaman, dan pemahamanku bahwa aku tidak mampu mencapai hakikat pemahaman itu pun merupakan suatu pemahaman. Ungkapan ini menggambarkan bahwa akal manusia memiliki batas, sedangkan hakikat zat Allah tidak dapat diliputi oleh akal makhluk. Adapun kalimah la ilaha illallah dibagi lagi menjadi dua. La ilaha itu isyarat wujud makhluk, ilallah itu isyarat qadim. Tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sana. Artinya, tafakur sesaat lebih baik daripada ibadah selama 1000 tahun. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan pemecah ruh yang terbagi menjadi dua bagian. Adapun yang pertama, ruh yang dinamakan Ruhul Qudus. Kemudian yang kedua itu yang dinamakan dengan rohani. Adapun sebutan roh itu berbunyi Allah, dan yang satu lagi ucapannya hu. Inilah yang kita cari, yang dinamakan dengan rahasia Allah Ta'ala dengan Muhammad. Kemudian saya mengingatkan di sini, jika hendak mengetahui ilmu rahasia ini, saya menyarankan untuk mencari guru yang mursyid, yakni guru yang tahu ilmu hakikat. Jikalau tidak, jangan dibuka atau dilanjutkan. Karena apabila cuma mendengarkan dari keterangan berdasarkan kitab, akan menjadikan salah jalan. Karena tiada orang tahu jalan rahasia Tuhan yang tersembunyi di dalam diri kita masing-masing. Ini adalah bagian dari peringatan yang tertulis di dalam kitab ini, dan juga saya menyarankan apabila sampai kepada titik ini, hendaknya belajar kepada guru yang mursyid. Bermula jalan yang sempurna dari pihak zahir dan batin pada jalan musyahadah, muqabalah, muqaramah dan musyahalallah. Adapun arti musyahadah itu artinya berpandangan. Muka bawah itu berhadap. Muqaramah itu menyertakan. Mursalah itu menyempurnakan. Adapun yang berhadapan itu azim. Artinya cita-cita yang amat tinggi. Adapun yang dipandang itu iktikad. Adapun yang menyertakan itu yakin. Nyata tiada siak dan waham dalamnya. Menyempurnakan itu tauhid. Menyampaikan segala penglihatan mata hati daripada mengasahkan. Adapun akidah tanajul pun asa ta'yin awal ilmu namanya. Kuat jiwa tiada lainnya. Adapun wahdah itu wujud mutlak namanya juga. Ilmu pun namanya juga. Demikianlah kitab ini kami bagikan kepada murid-murid kami saja, bukan untuk umum karena ini adalah dapitan dari kitab Babul Haq dan jadi kitab Barencong dengan perkataan pengenalan kepada Allah. Berikut ini adalah pantun dari Datuk Sanggul. Jangan susah mencari bilah bila ada di dalam buluh. Jangan susah mencari Allah. Allah ada di dalam tubuh, yaitu nurnya Allah. Di mana ada nurnya tentu tidak terputus dari yang punya nur itu. Bersatu tetapi tiada sekutu. Itulah antara kita dengan Allah. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada video kali ini. Semoga menjadi pelajaran dan juga diamalkan. Sebenarnya masih ada kelanjutan dari kitab ini, tetapi cukuplah sampai di sini saja saya menyampaikan atau membacakan isi dari kitab ini. Namun apabila banyak yang ingin melanjutkan, silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah, apabila ada rasa ringan di hati ini ingin menyampaikan, maka akan saya lanjutkan isi dari kelanjutan kitab ini. Namun apabila hati ini tiada tersentak, ingin melanjutkan, maka biarlah cukup sampai di sini video dari kitab ini. Bagi saudara yang sudah mendengarkan hingga akhir, saya doakan semoga Allah buka pemahaman tentang makrifat kepadanya dan Allah terangi jalannya bagi saudara-saudara yang baru belajar tentang pengenalan diri.
Jika ada satu kesalahan atau penyampaian yang kurang tepat, maka saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena yang sempurna itu hanyalah Allah semata, dan segala sifat kekurangan itu berasal dari diri saya pribadi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.